Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi bi anwari ma'rifatik waftah li futuhal arifin wa hab li ma wahabtahu li'ibadika salihin wasta'amilhu fi ta'atik waj'al lisani rutaban bidhikrika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadika salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu al-ali wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Al-Mawa'idul Suriyah sampai hadis yang ke-5 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu utawi hadis kang kaping 5 iku an Abi Dzarrin Al-Ghifari, dan riwayataken saking Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu sak temene Abu Dzar Al-Ghifari iku qala ngendika sapa Abi Dzar Al-Ghifari, beliau bercerita, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullahi, duh Gusti Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Alim, mugi mulangi panjenengan ni ing kula, tolong ajarkan kepadaku
amalan ing suwijine amal yuqarribu kang bisa marekaken apa amal ni ing ingsun, yuqarribu kang bisa marekaken apa amal ni ing ingsun ilal jannati maring swarga wa yubaidu lan bisa ngedohaken apa amal, menjauhkan apa amal ni ing ingsun minan nari saking neraka. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amal yang bisa mendekatkan aku ke surga sekaligus menjauhkan aku dari neraka. Ini permintaannya keren banget ya. Jadi minta diajari Rasulullah amalan yang keren, amalan yang hasilnya sungguh dahsyat. Jika dilakukan maka menjadi dekat ke surga dan dijauhkan dari neraka. Pengen enggak? Pengen enggak? Iya dilakoni. Alhamdulillah kita dapat bocoran amal langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Amal yang bisa mendekatkan kita ke surga sekaligus menjauhkan kita dari neraka. Diminta seperti itu, Rasulullah itu wonge apian. Masya Allah. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna khalqan wa khuluqan. Gesturnya, bentuk tubuhnya, kurikulum desain tubuhnya, fisiknya sempurna, perilakunya, pribadinya, karakternya, budi pekertinya, perangainya, akhlaknya sempurna. Sehingga beliau menjadi figur teladan kebaikan bagi seluruh umat. Rasulullah itu kalau diminta, selama beliau ada pasti dikasih. Rasulullah itu kalau diminta, selama beliau bisa pasti dituruti. Rasulullah itu enggak pernah menolak permintaan orang yang meminta kepada beliau. Tidak ada orang yang meminta sesuatu kepada Rasulullah kembali dengan tangan hampa. Tidak ada orang yang memohon sesuatu kepada Rasulullah pulang tanpa hasil, itu tidak ada. Masya Allah, api. Meskipun dijahati kayak apa sama orang, Rasulullah selalu membalas dengan kebaikan. Kalau kita kan enggak. Kita udah dibaikin sama orang, kadang-kadang enggak bisa membalas kebaikannya, betul? Dibaikin sama orang, kadang-kadang kita malah apa ya? Ya nggak bisa membalas kebaikan itu. Kalau kita, ya Allah,
Qala dawuh sapa Rasulullah, kasih jawaban. Masya Allah. Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Idza amilta ing dalem tatkalane ngamal sapa sira sayyi'atan ing ngamal kang elek, ketika kamu melakukan amal kejelekan, fa'atbi' mongko ngetutno sira ha ing sayyi'ah tutno hasanatan ing kebagusan. Amal yang bisa mendekatkanmu ke surga, menjauhkanmu dari neraka adalah setiap kamu melakukan kejelekan, segera ikuti dengan melakukan kebaikan. Pokok kalau habis melakukan kejelekan, cepet-cepet ikuti dengan melakukan kebaikan. Kenapa resep dari Rasulullah seperti ini? Setiap kamu habis melakukan kejelekan, ya karena semua manusia itu nggak lepas dari yang namanya kejelekan, betul? Semua manusia itu pasti ada kejelekannya. Sehingga Nabi pesannya, ketika kamu melakukan kejelekan, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kejelekan, sengaja atau tidak, level rendah atau level tinggi, kecil atau besar, semua manusia pasti pernah berbuat jelek, entah itu disengaja entah enggak. Semua manusia pasti punya kejelekan. Makanya pesannya Rasulullah, idza amilta sayyi'atan, jika kamu melakukan kejelekan, karena manusia nggak bisa lepas dari yang namanya kejelekan, karena semua manusia pasti punya kejelekan. Apa yang harus dilakukan kalau terlanjur, terjerumus, tersengaja melakukan kejelekan? Segera ikuti dengan kebaikan. Angger barelek nang cepet-cepet nglakoni apik. Angger barelek nang cepet-cepet nglakoni apik. Nek wis ngono, jangan bersengaja untuk melakukan kejelekan lagi. Paham ya? Kok kabeh wong mesti ana eleke. Sing ngomong iki, sak pirang-pirang. Yang ngomong ini loh, yang ngomong ada kejelekannya enggak? Banyak banget. Sebelum dijawab tak jawab dewe. Banyak banget. Banyak pakai banget. Nah, kita dikasih resep sama Rasulullah. Yang penting jangan melakukan kejelekan dengan sama, apalagi berulang-ulang. Gitu loh. Setiap melakukan kejelekan segera ikuti dengan melakukan kebaikan. Pokoknya yang gerbar elek nang cepet nglakoni apik. Nah, tapi aja terus-terusan elek. Paham ya? Loh, Rasulullah pesennya saja kayak gini, soalnya apa? Soalnya manusia nggak bisa lepas dari kejelekan. Siapa sih yang nggak punya kejelekan? Mungkin kalau dihitung ya, orang sekian banyak ini yang ada di sini, yang paling banyak kejelekannya saya, karena umurnya yang paling tua saya, yang udah paling lama menjalani kehidupan di dunia ini saya, sehingga kesalahannya paling banyak, kejelekannya paling banyak. Nah, cuman kita itu susah
mau melakukan hal yang begituan itu loh susah. Yang sering malah sehabis melakukan kebaikan diikuti dengan kejelekan. Kita malah kebalik. Bar nglakoni apik tumpuki elek, angger bar nglakoni apik tumpuki elek. Ini namanya kan kebalik. Bar sedekah diundat-undat. Bar nulung wong nggawe pengumuman. Rangetokno. Kita kan sering seperti itu. Rangetokno. Sehingga orang yang baik itu orang yang merasa dirinya jelek. Selama orang itu masih merasa dirinya baik, merasa dirinya selalu benar, itu berarti bukan orang baik. Oke? Makanya jadi orang itu jangan sok bener, sok baik. Ya sok pokoknya. Orang kok sok, orang ya orang. Oke? Pokoknya ini kunci nih. Setiap habis melakukan kejelekan segera ikuti dengan kebaikan. Bareng ngrasani wong nang cepet-cepet maca Quran. Ya Allah, aku kok gak sadar. Iso ngrasani to. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung keperucut ngomong elek. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bermangkalan karo wong nang cepet-cepet can salaman, berjabat tangan, akur, damai. Ngono. Nggih? Nah kalau aku nemen akeh salahe. Makanya mestine ya orang kayak saya ini habis ngaji wajib minta maaf ning sampean. Wajib. Mungkin kan sering ya sepurane, salah sepurane. Karena kan kadang-kadang tanpa sengaja bersikap yang tidak mengenakkan di sampean, ngomong yang menyakiti sampean, melukai sampean, ngomong sing gak enak menurut sampean. Ya, walaupun kadang-kadang gak disengaja. Wong iku nek akeh omongnya mesti akeh salahe. Nggih mboten? Dikasih resep seperti itu, qala matur sapa Abidar Al-Ghifari. Dan Abidar Al-Ghifari matur, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Aminal hasanati apa to iku termasuk pira-pira kebaikan. Aminal hasanati apa to iku termasuk pira-pira kebagusan. Qaulu la ilaha illallah utawi pengucap la ilaha illallah. Resep agar dekat ke surga, jauh dari neraka itu, setiap melakukan kejelekan segera ikuti dengan melakukan kebaikan. Kemudian Abidar bertanya lagi, apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk hasanat, termasuk bagian dari kebaikan? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am. Iya. Bahkan hiya utawi qaulu la ilaha illallah iku ahsanul hasanati, paling bagus-bagusnya piro-piro kebagusan. Wah, kalau la ilaha illallah bukan hanya kebaikan itu, sebaik-baiknya kebaikan. Kebaikan yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kenapa Abidar nanya seperti ini? Ya, dia mau pakai jurus itu. Pokoknya angger bar ngrasani wong yo la ilaha illallah, la ilaha illallah, sering-sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita minimal sehari semalam itu harusnya la ilaha illallahnya itu 1000 kali.
Ya udah, kalau nggak kayak gitu berarti ya sehabis sholat itu rata-rata 50 kali. Berarti kalau kali 5 udah 250 kan. Mbok gak direken no. Atau kalau misalnya bacanya 33 kali, ya 33 kali 5 berarti kan 165 kali nggih. Paling tidak segitu. Pokoknya sing kathah le maca la ilaha illallah. Sing akeh le maca niku. Sing sering baca la ilaha illallah. Abidhan ini mau pakai jurus ini. Maaf ya tadi apa telat. Bukan ketiduran, memang tidur baru bangun, malah gak mandi. Sami. Okay. Mambu ya wis. Soalnya gugup, nanti kalau aku mandi dulu lama, kasihan sampean nunggunya kelamaan. Ya Allah, ya Allah. Balik. Wa ala hadza lan iku berdasarkan ikilah hadis. Wa ala hadza lan iku berdasarkan ikilah hadis. Hikayatun utawi ana hikayah. Ada cerita tentang la ilaha illallah, keistimewaan la ilaha illallah. Ini berarti nek nurut Abidhan angger bareng nglakoni elek nang la ilaha illallah. Tapi ini jangan digawe senjata loh ya. Jangan dijadikan senjata. Allah gampang, kita punya rumus, kita punya jurus. Berarti melakukan kejelekan nggak apa-apa, angger bareng nglakoni elek cepet nglakoni apik beres. Ngantuk Davi. Manggon ngarep ngantuk. Oh keselen nggih, nggak apa-apa sama. Tapi iki aja digawe alasan, kok nang iki digawe alasan, digawe senjata. Ya wis lek ngono. Nglakoni elek terus gak apa-apa, gak masalah. Sing penting angger bareng nglakoni elek nggo nglakoni apik. Jangan. Kalau disengaja seperti itu, ya gak mandi. Sengaja. Lu kan kita sudah dikasih resep sama Rasulullah. Setiap habis melakukan kejelekan, segera ikuti dengan kebaikan. Maka kejelekan itu akan terhapus oleh kebaikan. Berarti melakukan kejelekan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya yang gerber ngelakoni elek, segera ngelakoni api. Setiap habis melakukan kejelekan, segera ngelakoni api. Sengaja. Enggak boleh, apalagi kejelekan dengan kebaikannya nggak sebanding. Melakukan kejelekan yang jotosi wong 10 ya, terus lagi la ilaha illallah pisanto, enggak sebanding, disengaja lagi. Casak pondok dizalimi kabeh, casak pondok dijahili kabeh. Mari ngono terus aku barek nglakoni elek sakmono akeh. Saiki tak la ilaha illallah. Ndak oleh nek disengaja koyo ngono iku. Setiap sadar melakukan kejelekan, berarti kejelekan itu kebanyakan kejelekan-kejelekan yang tidak disengaja. Kan kadang-kadang ada toh orang itu gak sengaja tapi melukai orang lain. Pernah enggak? Mbora nyaho toh. Enggak sengaja tapi dianggap melukai orang lain. Pernah nggak sampean ngalami kayak gitu? Sampean nggak sengaja, nggak ada niat untuk menyakitinya, tapi orang lain merasa tersakiti oleh sampean. Ya wes. Wa ala hadza lan berdasarkan iki. Wa ala hadza lan berdasarkan iki hadis hikayatun utawi ana cerita. Ya Allah.
anna rajulan sak temene sujine wong lanang iku kana ana sapa rajul ya Allah itu saya wal hadalan berdasarkan iki hadis hikayatun utawi ana cerita anna rajulan utawi sak temene wong lanang iku kana ana sapa rajul ana iku wafiqan waqifan nggih waqifan nggih ya boleh nih wa ala hadza lan berdasarkan iki hadis Gus Bima ngaji mboten? Gus Bima ngaji ndi? Tolong pundutno tali kaki ning ngarepe lemari. Wa ala hadza lan berdasarkan iki hadis hikayatun utawi ana cerita anna rajulan sak temene sijine wong lanang iku kana ana sapa rajul ana iku waqifan wong kang wukuf di Arafat yang dalam tanah Arafah. Jadi ada seorang laki-laki yang berwukuf di Arafah. Ya, ini berarti cerita ini pas musim haji, karena wukuf di Arafah itu waktunya ditentukan. Ya setahun cuma sekali, pas tanggal 9 Dzulhijjah mulai zawalus syams, mulai zuhur tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu ya boleh ke Arafah, main-main di situ ya boleh, sholat di situ ya boleh, zikir di situ ya boleh, doa di situ ya boleh, tapi nggak termasuk wukuf. Yang namanya wukuf itu ya hanya tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahun. Kalau nggak tanggal 9 Dzulhijjah, apa nggak boleh di Arafah? Boleh. Rekreasi ke situ boleh. Orang jamaah umroh itu selalu kalau menjalankan umroh mesti di antara salah satu ya nyambung di antara salah satu touringnya ziarahnya ya ning Arafah salah satunya. Wis teko karo to. Lho iku ana taline. Iku malah dikono kemben. Ndi. Duh suwi iki masange. Lagi kesuwen iki. Kuat aku.
Jadi kalau diceritakan ada seorang laki-laki yang sedang wukuf, itu berarti kejadiannya ini pas musim haji. Karena wukuf, namanya wukuf itu ya harus tanggal 9 Dzulhijjah. Selain tanggal 9 Dzulhijjah apa nggak boleh ke Arafah? Ya boleh, tapi namanya bukan wukuf. Ya ziarah biasa. Jamaah haji, jamaah umroh tuh salah satu apa jenenge bi nek ngono ku nek ngono ku lek nek keliling-keliling dolen-dolen ngono apa jenenge? Ziarah ngono ku lek apa jenenge? Malah tasya. Mboten nek keliling-keliling ngono ku lho. Jenenge apa? Gak nek kono istilahnya apa? Istilah travel ngono ku lho. Ziarah ngono ku lho. Besok ziarah. Apa jenenge? Keliru iki. Toring ngono ku lho bi apa jenenge? Apa jenenge? Ya Allah, piye to ya. Jadi Arafah termasuk menjadi tujuan wisata oleh jemaah umroh. Kalau wukuf itu hanya boleh dilaksanakan setiap tahun tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau wisata ya jemaah umroh rata-rata mesti ke sana, ke Arafah. Pengen tahu nanti kalau haji wukufnya di Arafah itu mana toh? Arafah itu bagaimana ta? Oh di sini. Terus katanya gunung Arafah itu setinggi apa toh? Oh segitu. Ternyata yang nggak tinggi-tinggi amat, lebih tepatnya bukit, bukan gunung. Ya, lebih tepatnya gitu. Oh terus tempat ketemunya Nabi Adam sama Ibu Hawa kan waktu diturunkan ke dunia dari surga, Nabi Adam diturunkan di Hindi, Ibu Hawa di Jeddah, terus ketemunya kan di Arafah. Nah itu tempat ketemunya di mana? Yang itu sekarang dikasih monumen ada tugu warnanya putih itu, pas di puncak bukit Arafah itu, di puncak gunung Arafah itu, enggak tinggi-tinggi amat, paling tingginya ya segedung kita yang lantai 3 itu, agak nanjak gini, ada yang nanjak ada yang gini. Nah, di puncaknya situ ada kasih tugu warnanya putih, itu monumen tugu tempat ketemunya Nabi Adam sama Ibu Hawa. Pertama kali ketemu Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah terpisah selama 40 tahun. Setelah terpisah ketemu pertamanya ya di Arafah itu. Nah,
Nah, sekarang dikasih monumen, dikasih tugu. Tuh, ketemunya Nabi Adam sama Ibu Hawa. Terus akeh wong sing berhayal, bertahyul ning ngono iku, ning tugu iku. Oh, coret-coretan nama sing ndak karo-karuan. Akeh. Coret-coretan nama. Jarene nama orang yang paling dicintai ditulis di situ sama namanya dia biar menjadi pasangan yang abadi. Bima iki kenane tak delok ya ketok ya menulis nama seseorang. Jadi meneng tuku tulisane gak karo-karo akeh tulisane. Wis tulisane akeh wis wong teko negara ndi ae ya sing percaya nang ngono-ngono iku bukan cuma di tugunya, bahkan di bebatuan samping-samping tugu itu banyak tulisan nama-namanya. Akeh ditulis. Akeh. Tugunya ya kayak gini, seginilah tugunya misalnya ya ini tekan kono ya sakmono iki. Tugunya warnanya putih, ini tekan kono. Jadi kalau misalnya zaman lihat di foto tugu di Arafah tempat pertemuan Nabi Adam sama Ibu Hawa warnanya putih kan. Ditulis gak karo-karoan karo wong-wong. Rizky Anggit Susilo Sri tulis sih ben awet Septiana Bisri misalnya ben ditulis di situ. Yang apa kepercayaan yang ngomong katanya ben abadi, cuma memang yang bagus ya, yang bagus kalau di situ anjurannya berdoa, dongo, lek dongo iya, ngono anggit, ya Allah, kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah. Kalau memang dia jodoh orang lain ya Allah, jadikan orang lain itu adalah aku ya Allah. Kalau orang lain itu bukan aku, segera matikan dia ya Allah. Ya Allah, aku ingin didampinginya sampai ke surga nanti ya Allah. Aku ingin dia ikhlas mendampingi aku sampai akhir hayatku ya Allah. Aku ingin bahagia bersamanya hingga ke surga ya Allah. Bimbing kami selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami kesabaran menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Ya Allah, panjenengan paringi sabar Gusti, kula nggadhahi ingon-ingon kados ngoten niku ya Allah Gusti. Masya Allah Gusti, ya Allah kok gondokan ngeten to Gusti, kula jenengan paringi sabar nggih Gusti. Ngono. Iku ning Arafah mandi nggo ndonga ngono iku. Nggo kok jodoh. Ya wis pokoke nggo ndonga sing apik ning Arafah. Kelanggengan, ya, keharmonisan, cinta, kasih sayang, kebahagiaan. Ya semoga-moga bisa merono, amin. Jangan pernah punya pikiran, nek kaya aku gak mungkin iso tekan kono, gak mungkin iso tekan kono. Ndak boleh, gak mungkin gimana? Mungkin banget. Semuanya mungkin. Dah. Waduh, lagi cerita tok iki malian. Wa fi yadihi lan iku tetep ing dalam tangane rajul sab'atu ahjarin utawi ana 7 pira-pira watu. Jadi ada seorang laki-laki di padang Arafah, terus tangannya menggenggam 7 butir batu, ya tentu batu kecil-kecil. Watu gede apa ya kuat, 7 digenggam.
kadang mbok takokno watune sak pira sak ndasmu ngono mosok kuat nggo watu sak ndas-ndas 7 digegem ya mesti batu kecil-kecil. Faqad qala mongko teman-teman ngucap sapa rajul he watu-watu asyhadu neksenono sira kabeh ani saking ingsun inda rabbina ing dalem ngersane pangeran ingsun saksikanlah wahai batu-batu yang aku genggam ini. Berapa batunya? Nah, dia ini ngomong ngono, hei watu-watu sing tak gegem, wahai batu-batu yang aku genggam, saksikan ya ini dariku, saksikan di sisi Tuhanku, saksikanlah di sisi Allah bi anni kelawan sak temene ingsun iku asyhadu nekseni sapa ingsun aku bersaksi dengan sebenar-benarnya an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wahai batu yang aku genggam, saksikan oleh kalian di hadapan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya aku bersaksi dengan sebenar-benarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disaksikan kepada batu, padahal batu itu benda mati loh. Nggih? Okay. Makanya lek negone Arafah ini kan disunahkan kayak gitu. Auda'tu syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya. Ya Allah. Ya. Fanama mongko turu sapa rajul. Akhirnya dia ketiduran. Fanama mongko turu sapa rajul. Faro'a mongko ningali sapa rajul fil manami yang dalam waktu turu. Yang ngipi berarti. Akhirnya dia tidur kemudian dia bermimpi. Faro'a mongko ningali sapa rajul fil manami yang dalam waktu turu kama yara kaya uliye ngipi sapa annaimu wong kang turu. Dia bermimpi, dia ketiduran terus mimpi. Setelah menyaksikan kepada 7 butir batu tadi, syahadatnya tadi loh. Dia tidur, dia ketiduran terus dia mimpi. Ya mimpinya mimpi bener. Mimpinya orang soleh, mimpinya di Arafah lagi. Makanya hati-hati ya kalau ngomong, hati-hati kalau ngomong dari tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang mustajabah. Kalau di Mekah Madinah itu setidaknya ada 17 tempat yang setiap orang berdoa ngomong diijabah sama Allah. Salah satunya Arafah. Udahlah nanti kesana saja ya. Mas mereka. Berarti nek kono lek ngomong kudu hati-hati, terus nek kene lek ngomong sembarangan ya aja. Nanti di sana ngomongnya hati-hati, kalau balik ke sini ngomongnya sembarangan. Ya ndak oleh. Hati-hati ngomong, pegang, omongan itu harus bisa dipegang,
Gimana caranya megang omongan? Berarti ketika omongan metu cek 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 ngene. Paham? Pemane sama nus janji nang wong tua, janji nang kiyaine, janji nang orang tua, walaupun orang tuanya udah meninggal, ya Allah, aku berjanji nang bapakku, nang ibuku, masih hati-hati, laksanakan. Contoh misalnya, pokoknya aku nek dikersakno Gusti Allah bisa tindak umroh, aku wajib mengumrohkan orang tuaku yang sudah meninggal. Aku kalau diberi kemampuan sama Allah, aku janji aku kepingin menghajikan orang tuaku. Ngono. Orang tuanya udah meninggal dihajikan bisa. Namanya haji badal. Paling bagus dilakoni dewe sama anaknya. Paling bagus dikerjakan sendiri sama anaknya. Boleh diwakilkan kepada orang lain, dibadalkan namanya. Contoh, ibunya Abah kan udah meninggal. Terus nah, beliau belum haji. Orang meninggalnya Abah masih kecil. Abah masih kelas 2 SD. Nah, terus Abah diberi kemampuan sama Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji yang bukan cuma sekali. Terus Abah bertekad, pokoknya saya haji lagi, wajib menghajikan ibu saya almarhumah. Jadi yang paling bagus ya dilakukan oleh anaknya sendiri, Abah sendiri yang mengerjakan. Jadi saya niat berhaji untuk almarhumah ibu saya, ini haji badal, nawaitul hajjah, aku niat berhaji badalan an ummi, sebagai ganti dari pelaksanaan haji ibuku, dan seterusnya. Jadi saya yang menjalankan ibadah haji, tapi saya niatkan untuk ibu saya. Apa sih ngelakoni tapi diniatkan untuk ibunya. Semua ya, mulai tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Mina, balang jumroh, semua diniatkan badal, gantiin almarhumah ibu. Apa kalau sudah begitu anak yang menjalankan haji ini nggak dapat pahala karena pahalanya diperuntukkan orang tuanya? Ya tetap Abah yang menjalankan ya tetap dapat pahala. Nah, cuma itu bisa menghajikan orang tua yang udah meninggal dengan syarat yang membadali itu udah pernah haji. Kalau belum pernah nggak boleh. Kayak sampean misalnya, sampean belum pernah haji, terus orang tua sampean udah meninggal, terus sampean dapat kesempatan untuk menjalankan ibadah haji pertama, ini nggak boleh dipakai untuk membadali orang lain. Wong sampean sendiri belum gugur kewajibannya kok mau gantiin kewajiban orang lain. Jadi syaratnya tuh yang badali harus sudah pernah menjalankan ibadah haji. Kalau sampean belum pernah menjalankan ibadah haji terus berangkat haji pertama diniatkan untuk orang tuanya, nggak boleh. Wong sampean sendiri belum gugur kewajibannya. Nanti kalau udah yang kedua atau yang ketiga untuk orang tuanya boleh. Paham? Atau disuruh menghajikan orang lain, haji badal, dengan membayar yang bayari ngongkon wong. Nah ini orang yang badali sama syaratnya juga harus sudah pernah berhaji. Kalau orang yang disuruh ini belum pernah menjalankan haji, ya nggak sah, nggak boleh. Makanya biasanya kalau yang membadali haji itu ya teman-teman yang mukimin di sana, ya orang-orang Indonesia yang kerja di sana, bermukim di sana, itu sering kayak gitu. Jadi biasanya untuk badal haji itu biasanya antara 6 sampai 10 juta.
Enggak mahal kok. Jadi misalnya putu ya, putu belum haji, terus dia punya rezeki, kepingin menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal, haji badal namanya. Bisa bayar 10 juta, tapi enggak semahal itu, biasanya cuma 5 juta, 6 juta kalau teman-teman di sana. Nah, titip sama saya misalnya, saya mau berangkat, apa saya titip badal haji untuk orang tua saya. Oh ya enggak apa-apa, duitnya tak bawa 6 juta, tapi enggak aku dewe yang ngelakoni. Nanti di sana tak kasih teman-teman, ada apa punya teman di sana. Nah, tanya ki ono haji badal. Sapa jenenge? Bapak Ibu tuh ya, ben sapa terus ini. Nah, tak bayarkan ke sana ki 6 juta. Jadi bapaknya putu hajinya dibadali sama orang sana, orang yang kerja di sana. Lah orangnya udah pernah berhaji. Kalau orangnya sendiri belum pernah berhaji ya nggak boleh. Paham ya? Menurutku oleh walaupun putu belum haji, tapi yang mengerjakan kan orang lain. Nah, itu namanya haji badal. Bayarnya gak larang kok, menghajikan orang tua yang udah meninggal 6 juta sampai 10 juta. Tapi yang paling bagus kayak tadi dikerjakan sendiri sama anaknya. Kalau sampean punya kesempatan, ya dihajikno dhewe. Hajikan sendiri, dibadali dhewe. Enggak usah nyuruh orang. Walaupun sampean punya duit dan bisa membayari orang, jangan nyuruh orang, dibadali sendiri. Ya, kalau abah ya alhamdulillah ya. Ya ibunya abah ya udah mbah-mbah. Ini di umrohno wis kabeh. Udah semua. Niatnya kayak gitu. Saman sok yo kudu ngono ya nduk yo. Sing sini ya, ya. Nggih ngono lho sing mantep cek iso. Oh itu mantep. Iso. Nah ini ya jam 2 lewat pesan. Ya bentar, baru berapa baris. Dia mimpi ka'annal qiyamata. Kaya saat temene dina kiamat. Iku qad qomat, teman-teman harus terjadi apa kiamat. Ya Allah. Dia bermimpi seakan-akan sudah terjadi kiamat. Ka'annal qiyamata, kaya saat temene dina kiamat. Iku qad qomat, teman-teman wis terjadi apa kiamat. Wa annahu lan sak temene rajul iku husiba, dan hisab sapa rajul. Dia dihisab, hasil hisabnya, hasil perhitungan amal itu fawajabat mongko tetep lahu kedue rajul apa annaru neraka. Ya, dia mimpi seakan-akan kiamat sudah terjadi, dia dihisab dan keputusan dia masuk neraka. Fa akhadhat mongko nyekel hu ing rajul sapa al malaikatu para malaikat, diseret karo malaikat mau dibawa ke neraka. Falamma dhahabu mongko ing dalam tatkalane budalan sapa malaikat bihi kelawan gawa rajul ila babin nari maring pintu neraka. Begitu dibawa, diseret sama malaikat ke pintu neraka, mau dilempar dimasukin neraka, faidan hajarun mongko dumadaan utawi ana watu siji mintilkal ahjari saking mengkono-mengkono pira-pira watu. Pira tadi jumlahe watu? 7. Begitu dia mau dilempar sama malaikat ke neraka, ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Oh ya tiba-tiba ada satu batu dari 7 batu tadi, ada satu batu iku alqa nibaaken apa hajar nafsahu ing awak dhewe ne hajar ala babin nari ing atase pintu neraka. Gelodak. Ada satu batu yang fajtama'at, ada satu batu yang tiba-tiba datang dan menutup pintu neraka.
pintu neraka tertutup. Fajtama'at mongko padha kumpul sapa malaikatul adzabi, para malaikat juru siksa, ala raf'ihi ing atase ngangkat hajar. Malaikat-malaikat juru siksa, malaikat zabaniyah, akhirnya apa namanya ya, berapa ta jenenge iki, bergotong royong. Ya wis bareng-bareng ngumpul bareng-bareng ngangkat watu iku. Ayo diangkat. Iki lek gak diangkat watune lah gak kena dilebokno neraka wong iki, gak iso mlebu neraka. Diangkat. Tapi Masya Allah, summa yutiku. Falam yutiku, mongko padha ora kuat sapa malaikat. Gak kuat ngangkat. Malaikat gak kuat ngangkat. Subhanallah. Akhirnya sumasi kondulin jur digiring sapa bihi rajul ila babin akhara, maring pintu neraka kang liya. Ayo ning gone neraka sijine dibawa ke pintu neraka yang satunya. Fa idzan alaihi, mongko dumadaan iku tetep ing atase babin akhar hajarun utawi ana watu siji, akharu kang liya mintil kal ahjari sange mengkono-mengkono pira-pira watu asab ati kang pitu. Sama kasusnya. Begitu mau dilempar dimasukkan ke neraka, pintu neraka tertutup oleh satu batu lagi. Falam yaqdir mongko ora kuat, ora mampu sapa al malaikatu para malaikat ala rafihi ing atase ngangkat hajar. Ya, mau diangkat malaikatnya gak kuat. Hatta sehingga digiring sapa bihi rajul ila sab'ati abwabin nari, maring pitu pira-pira pintu neraka, sampai dibawa ke 7 pintu neraka. Kan neraka jumlahnya 7 ya, sampai laki-laki ini tadi dibawa ke 7 pintu neraka, 7-7-nya tertutup oleh 7 batu tadi. Masya Allah. Wa kana lan ono iku ana kulli babin ing atase saben-saben pintu neraka hajarun utawi watu siji mintil kal hajari saking mengkono-mengkono pira-pira watu. Jadi masing-masing pintu neraka tertutup oleh satu batu. Karena pintu nerakanya jumlahnya 7, batunya 7 pas, satu batu nutup satu pintu neraka. Ketutup kabeh pintu neraka. Bingung malaikat, ini mau dilempar kemana? Padahal dia jatahnya masuk neraka. Dah, ya ditutup norek. Sorry ya, maaf kalau tadi kebanyakan cerita. Sumasyiqa nulin jorden kiring sapa bihi rajul ila tahtil arsy, maring ngisore ars. Kemudian dia dibawa ke arsy. Dia dibawa ke bawah arsy. Faqalat mongko ngucap sapa al malaikatu, para malaikat matur ya Rabbana, duh Gusti pangeran kita, anta utai panjenengan iku ta'lamu maha tahu panjenengan bi amri abdika kelawan urusane hamba panjenengan. Ya Allah Tuhan kami, engkau maha tahu dengan urusan hambamu ini. Wa inna lan sak temene kita para malaikat iku lan najidu ora nemu sapa kita lahu maring abdika hadar rajul sabilan ing dalan ilan nari maring neraka. Ini hambamu ya Allah, engkau maha tahu. Udah dihisab hasilnya neraka, kami seret dia ke neraka, mau kami masukkan ke neraka, ternyata semua pintu neraka tertutup oleh batu. Kami nggak mampu mengangkatnya, kami nggak bisa membuka batu itu dari pintu neraka. Ya Allah, ini bagaimana? Padahal di belakang dia masih banyak orang lain yang harusnya juga dimasukkan ke neraka. Lah kalau pintunya ketutup kayak gini, gimana cara kami memasukkan ke neraka? Kayak seeneng kayak putu, kayak yo ape diuncalno neraka kayak. Isih akeh tunggale. Kayak sing ngajine ngantuk-ngantuk bareng kae, wayahe neraka kae. Apa maneh sing turu melungker kuwi? Tapi nggak ada jalan, orang pintunya ketutup semua. Terus gimana cara kami memasukkannya?
Ini masih banyak loh yang mau dimasukkan ke neraka. Masih banyak. Arif juga ngantuk. Awas Rip, nek cah cilik ngantuk gak apa-apa lah, sampean ngantuk terus geblak ndane apike. Faqala mongko dawuh sapa? Ar-Rabbu, Pangeran Gusti Allah tabaraka wa taala. Akhirnya Gusti Allah dawuh. Sing didhawuhi dudu malaikat. Ya laki-laki yang disowankan para malaikat ke Arsy tadi. Ini orangnya. Mana orangnya? Ini loh. Siapa namanya? Ya ini. Ya, di sini nggak disebutkan kok namanya. Misalnya Harun. Nih, mana orangnya? Yo jangan ke neraka, wis ireng apa mbok delek neraka. Malah gosong kok, kasihan. Enggak. Akhirnya Gusti Allah dawuh ngene. Abdi he kawula ingsun, he kawulaku. Ya abdi. Abdi he kawula ingsun. Wahai hambaku, asyhadta nekseaken sira. Asyhadta nekseaken sira. Al-ahjara ing pira-pira watu, kamu mempersaksikan kepada batu dengan kesaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falam tudayyi mongko ora nyiak-nyiakaken apa ahjar haqqaka ing hak sira. Batu aja tidak menyia-nyiakan hakmu. Batu yang kamu jadikan sebagai persaksian tadi membelamu, memberikan pertolongan, pembelaan kepadamu. Sampai kamu mau dilempar ke neraka, batu itu enggak rela. Batu itu nutup pintu neraka. Padahal itu batu enggak menyia-nyiakan hakmu dengan persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa kaifa udayyi'u, fa kaifa mongko hale kaya apa udayyi'u nyiak-nyiakaken sapa ingsun. Ana ya ingsun haqqaka ing hak sira. Batu saja tidak menyia-nyiakan hakmu, bagaimana mungkin aku akan menyia-nyiakan hakmu? Wa ana hale utawi ingsun iku syahidun zat kang nekseni bisyahadatika kelawan persaksian sira. Bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu sedangkan aku juga menyaksikan persaksianmu tadi. Aku ikut menjadi saksi atas kesaksianmu tadi. Awas, aku menjadi saksi atas tekadmu, janjimu, sumpahmu. Was kena kadung janji nang Gusti Allah. Gusti Allah nekseni kok. Batu aja enggak nyia-nyiakan hak kamu. Masa aku mau nyia-nyiain kamu? Enggak lah. Wa ana syahidun bi syahadatik. Qala dawuh sapa Gusti Allah. Ya wis, udkhulu he para malaikat. Udkhulu padha mlebokno sira kabeh hu ing abdi, lebokno al jannata ing swarga. Masukkan dia ke surga. Nah, barokahe la ilaha illallah. Udah bawa ke surga. Akhirnya falamma qaruba mongko ing dalam tatkalane wis parek sapa rajul min babil jinani marang pira-pira marang pintune pira-pira swarga. Falamma qaruba mongko ing dalam tatkalane wis parek sapa rajul min babil jinani saking pintune pira-pira swarga. Idzan abu-abuha dumadaan utawi pira-pira pintune jinan iku mughlaqatun tertutup. Begitu udah dekat ke pintu surga, lawangnya swarga ketutup pisan, rapat, dibuka gak kena. Ya susah toh. Mau dimasukin ke neraka semua pintunya tertutup, dibawa ke surga mau dimasukin pintu surga tertutup pula. Lawangnya swarga ketutupan pisan. Akhirnya fajaat
mongko teka apa syahadatu alla ilaha illallah, ya syahadat la ilaha illallah, datanglah la ilaha illallah, wa futihat lan terbuka apa al abwabu biro-biro pintu surga, kulluha ya sakabehane abwab, terbukalah pintu surga. Mulane terus la ilaha illallah diarani miftahul, kunci pembuka pintu surga. Fadakhala mongko mlebu sapa ar-rajulu wong lanang mau, akhirnya mlebu swarga dibelani karo la ilaha illallah. Mulane sampeyan aja atek males nek dijak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek sampeyan waca ning gone aula semua ini menjadi saksi. Allah juga menyaksikan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba bubar ada pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal qabal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Udin live-nya.